kunci, ya, 5 kunci keamanan pangan. 5 kunci keamanan pangan yang pertama ini ada kenali jajanan yang aman. Jajanan yang aman tentunya adalah jajanan yang bebas dari cemaran, ya. Ada 3 cemaran yang biasanya terdapat di dalam makanan. Yang pertama ada cemaran biologis. Yang kedua ada cemaran fisik. Yang ketiga ada juga cemaran kimia. Sudah Pak, ini pernah Ibu sampaikan ya, yang di kelas 11 terkait pangan. Untuk cemaran biologis, ya, untuk cemaran biologis ini biasanya makanan itu sudah terkontaminasi sama virus atau bakteri. Ya, jika makanan sudah terkontaminasi dengan virus atau bakteri, jadi makanan tersebut mudah atau cepat basi. Ya. Selanjutnya ada cemaran apa? Fisik. Cemaran fisik di sini cemaran makanan yang biasanya terdapat benda-benda asing, ya, benda-benda asing ini misalnya seperti kuku, potongan kuku, ya, yang tidak sengaja terletak di makanan, atau rambut, ya, atau juga batu kerikil, ya kan, atau juga apa, staples, ya, staples yang digunakan untuk apa itu, membuat daun pisang, ya, makanan yang pada lemper dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika kalian ingin mengkonsumsi makanan, sebaiknya lihat terlebih dahulu kondisi makanan tersebut apakah terdapat benda-benda asing, ya. Kalau misalnya kalian menemukan makanan, ya, yang mana makanan tersebut terdapat rambutnya. Nah, makanan itu mau yang kalian ambil rambutnya atau makanannya tidak jadi dimakan? Tidak jadi dimakan. Nah, ya, mudah-mudahan tidak jadi dimakan ya. Jangan rambutnya dibuang, makanannya tetap dimakan. Nah, takutnya nanti ada apa? Bakteri seperti ketombe misalnya kan ya, atau rambutnya ada kutunya, ya kan? Nah, seperti itu. Makanya nanti akan dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini ditemukan biasanya ditemukan pada makanan yang sengaja, ya, yang sengaja diberikan zat kimia tersebut kepada makanan untuk apa? Mengawetkan atau membuat kenyal atau membuat menarik makanan, misalnya dilihat dari warnanya lebih cerah dan lain sebagainya, ya kan? Atau membuat lebih awet ini biasanya pada tahu, ya kan, atau yang boraks ini biasanya pada apa, bakso seperti itu biar kenyal seperti itu, ya. Nah, makanya ketika kalian jajan bakso atau bakso tusuk, ya, bakso tusuk yang murah seperti itu harus berhati-hati, ya, untuk lebih berhati-hati karena bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Untuk selanjutnya yang kedua itu ada apa? Belilah jajanan yang aman. Ya, jajanan yang aman ini untuk membeli ini terkait dengan apa? Tempat, ya kan? Fasilitas, ya, dan juga penjualnya itu sendiri. Tempat di sini berarti kalian harus mencari tempat yang bersih, ya kan? Tempat yang sehat. Jangan mencari kantin yang dekat dengan tempat sampah. Misalnya kantinnya di sini, sampahnya di sebelahan. Nah, itu kan nanti bisa terjadi pencemaran, gitu ya. Dan juga harus diperhatikan tempat penyimpanan makanannya itu sendiri, terkait dengan fasilitasnya harus tertutup, ya. Dan juga penjualnya harus apa? Bersih, sehat, bukan cantik, ya. Nah, tapi harus bersih, sehat, tidak flu dan lain sebagainya, ya kan? Bersih ini misalnya menggunakan apa? Celemek, sarung tangan, penutup kepala, ya
dengan tidak sakit, tidak dalam keadaan atau kondisi sakit. Selanjutnya baca label. Nah, baca label ini mungkin ada beberapa yang melakukan, ada juga yang tidak. Baca label ini cek klik, ya kan? Cek klik, cek apa? Cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kalau cek klik kemasan, ini berarti kalian harus apa? Memperhatikan ya, harus memperhatikan kondisi kemasan yang kalian ambil atau yang ingin kalian beli dalam keadaan baik, tidak rusak, gitu. Terus apa lagi tadi? Label. Harus kalian perhatikan labelnya, izin edar, komposisi, kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan itu sendiri. Misalnya susunya berapa persen, gulanya berapa persen, begitu ya. Lemaknya berapa persen dan lain sebagainya. Karena menurut WHO bukan WW Gombel. WHO ini ada apa? GGL, gula, garam, dan lemak. 415. 4 sendok makan gula ini perharinya ya, sama 1 sendok teh garam dan 5 sendok makan lemak atau minyak. Seharusnya kita konsumsi sehari itu 415 GGL-nya ya, ini menurut WHO-nya. Nah, kalau misalnya kamu sehari makan gorengan sudah berapa bungkus, nah itu berarti sudah melebihi kadar yang seharusnya. Jadi harus diperhatikan kembali ya, karena banyak sekali minuman-minuman yang menggunakan pemanis buatan dan lain sebagainya, ya kan? Yang lagi banyak di jalan itu es dan lain sebagainya. Walaupun saya juga sebenarnya pecinta manis ya, bukan pecinta manis, pencinta es. Nah, tapi biasanya yang saya beli itu esnya yang tidak terlalu manis. Saya cari yang tidak terlalu manis karena ya tidak begitu suka manis. Nah, selanjutnya apa tadi? Setelah label apa? Izin edar. Klik itu kepanjangan dari kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Nah, untuk izin edar ini harus kalian perhatikan apakah makanan yang akan kalian beli itu sudah ada izin edarnya dari BPOM. Insya Allah kalau yang sudah ada izin edarnya, ya insya Allah makanan itu layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya apa? Kadaluarsa. Nah, ini yang suka lupa ya, yang suka lupa diperhatikan ketika membeli makanan dalam bentuk kemasan, lupa ngecek expirednya, karena yang penting promonya, yang penting murahnya, begitu, yang penting banyaknya, tapi lupa untuk mengecek makanan itu baik dikonsumsi sampai kapannya. Nah, selanjutnya yang keempat, kunci yang keempat, jaga kebersihan. Nah, untuk jaga kebersihan ini terkait dengan siapa? Pembeli, ya, terkait dengan pembelinya. Sebelum atau sesudah mengkonsumsi makanan, ya, sebaiknya kalian mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu harus dibiasakan, ya kan? Selanjutnya setelah menggunakan atau membeli makanan yang dalam bentuk kemasan, buanglah sampahnya pada tempatnya agar kantin tetap dalam kondisi bersih. Jika kantinnya bersih, jika pengunjungnya tertib, maka jajanan yang ada di kantin juga insya Allah aman, ya kan? Aman dari bakteri, virus dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir itu ada catat dan laporkan apa yang ditemui, ya. Nah, untuk catat dan laporkan apa yang ditemui ini, jika kalian menemukan jenis makanan yang menurut kalian tidak aman, boleh kalian laporkan ke pihak yang berwenang.
berwenang, misalnya seperti BPOM, atau misalnya kalau menemukan jajanan yang tidak sehat di sekolah bisa kalian laporkan ke kepala madrasah, nanti kepala madrasah meneruskan ke BPOM, atau kalian langsung telepon ya kan, telepon ke BPOM-nya itu 1.500 berapa gitu. Nah, untuk 5 kunci keamanan pangan yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini hanya beberapa kecilnya saja ya. Untuk lebih jelas dan lebih pahamnya lagi, silahkan kalian buka web MAN 16 Jakarta. Nah, di situ sudah ada Jack Connect ya, Jakarta Connection terkait pangan ya. Boleh kalian baca, boleh kalian pelajari apa sih jajanan-jajanan yang aman dan apa sih jajanan-jajanan yang tidak aman ya, untuk kesehatan kalian sendiri. Nah, untuk demikian ya amanat berita upacara yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.